Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Hadi Pratama dari Prodi Tadris Bahasa Inggris kelas 2 TBIA dengan NIM 2414050001. Saya di sini akan melaksanakan tugas mata kuliah Tafsir Tarbawi. Baik, langsung saja masuk kepada poin yang pertama, yaitu pendidikan keluarga. Terdapat dalam Quran Surah At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu sendiri dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Baiklah, di sini ayat ini menjelaskan bahwa kita sebagai seorang muslim harus menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita dari api neraka. Maksudnya di sini menjaga dari api neraka yaitu menjaga keluarga kita dan diri sendiri dari segala sesuatu perbuatan yang dapat menyebabkan kita masuk ke dalam neraka, yaitu perbuatan dosa. Ini ditekankan dalam potongan ayat tadi, yaitu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu jagalah dirimu sendiri dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya yaitu dari manusia dan batu. Dijelaskan dalam potongan ayat itu, yaitu waquduhan nas wal hijarah. Itu bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Manusia di sini dimaksudkan yaitu anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan agama Islam. Poin kedua yaitu metode pendidikan Islam atau metode pengajaran. Terdapat dalam surah An-Nahl ayat yang ke-125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik lagi. Dia Tuhanmu adalah yang paling mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, dan Dia pula yang paling mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini menjelaskan bahwa kita sebagai seorang calon guru harus menyesuaikan diri dan mengajar dengan bersungguh-sungguh. Menyesuaikan diri di sini dimaksudkan yaitu kita harus menyesuaikan metode pengajaran kita dengan anak didik kita. Misalnya anak didik kita adalah anak usia dini, maka metode pengajaran yang seharusnya kita lakukan yaitu dengan metode keteladanan dan kebiasaan, dan tidak seharusnya kita melakukan metode hukuman. Sedangkan metode hukuman sendiri dapat kita lakukan kepada anak-anak dengan usia di atas 5 tahun. Dan hukuman di sini maksudnya yaitu hukuman yang lemah lembut, seperti diingatkan, dan tidak dengan hukuman yang mengancam mental dan psikis anak. Baiklah, poin yang ketiga yaitu motivasi pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum.
Wa idza qila syuzu fasyuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu untuk berlapang di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan berdiri, berdirilah kamu. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di sekitarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Sesungguhnya Allah Maha Teliti atas apa yang kamu lakukan. Baiklah, di sini dijelaskan bahwa kita harus bisa menerima dan memahami perbedaan yang ada di majelis-majelis. Kita harus berlapang diri dan berlapang dada atas perbedaan yang ada. Dan juga dijelaskan bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang berilman. Nah, disinilah letaknya motivasi pendidikan, yaitu kita mengejar ilmu demi derajat kita yang akan diangkat oleh Allah. Orang-orang yang berilmu memiliki derajat yang lebih tinggi di mata Allah daripada orang-orang yang tidak berilmu. Maka disinilah kita harus termotivasi bahwa kita mencari ilmu adalah untuk mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diangkat derajatnya di akhirat kelak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.